Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aulia Akmal dari kelas 221A dengan NIM 132123. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai guru yang sudah mendapatkan pembelajaran di Perning. Kepada Ibu, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, saya Andriani Safitri atau dipanggil Bu Andriani. Saya di sini sebagai guru tahfiz. Saya sebelumnya telah melakukan pelatihan e-learning pada lembaga sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Andriani atas partisipasinya bantu saya dalam mengerjakan tugas kali ini. Baik, pertanyaan pertama akan saya tanyakan untuk terlebih dahulu ke dalam sekolah. Kapan pembelajaran deep learning mulai diadakan di sekolah ini dan dimulai dari kelas berapa ya Bu? Ya, pembelajaran deep learning di sekolah ini baru saja dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Karena masih baru, jadi hanya dilaksanakan di kelas 1 dan 2 saja. Oh, seperti itu Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dipahami tentang konsep dasar dari deep learning dalam pembelajaran ini Bu? Nah, konsep dari deep learning itu sendiri adalah pembelajaran mendalam dan bermakna. Jadi menuntut siswa untuk berpikir kritis, kemudian juga siswa dituntut untuk lebih interaktif di kelas dan juga dapat berpikir analitis dan juga reflektif. Baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu memilih menerapkan pembelajaran berbasis deep learning ini di dalam kelas Bu? Karena menurut saya deep learning ini pembelajarannya sangat bermakna ya, jadi tidak teacher center tapi lebih ke student center, di mana siswa berpartisipasi aktif dalam kelas sehingga siswa turut merasakan, turut berpikir sendiri dan juga menganalisa sendiri pembelajaran yang ia dapatkan sehingga lebih bermakna untuk siswanya, tidak hanya mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbedaan pembelajaran sebelumnya dan sesudah menerapkan deep learning ini Bu? Pembelajaran sebelumnya kan lebih konvensional ya, lebih teacher center, lebih ke metode ceramah gitu. Siswa hanya mendengarkan saja, sementara dengan deep learning ini siswa benar-benar dilibatkan gitu. Siswa juga ikut turut, tidak hanya mendengar tapi juga ikut praktik, ikut mereka memegang, ikut menganalisa gitu. Jadi pembelajarannya justru malah lebih menyenangkan. Menyenangkan untuk siswa dan untuk guru juga ya Bu? Ya, untuk siswanya juga dan guru. Selanjutnya, model pelajaran apa yang paling sering digunakan dalam menerapkan deep learning ini Bu dalam kelas? Paling sering itu project based learning, karena bentuknya project sudah pasti siswa secara bertahap ya melakukan proses pembelajarannya secara langsung. Kemudian saya juga sering menggunakan problem based learning karena itu sangat sejalan dengan pembelajaran bermakna ini ya, karena siswa dituntut untuk berpikir kritis sehingga dengan metode PBL ini sangat sejalan dengan pembelajaran deep learning yang saya lakukan di kelas. Seperti itu. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara Ibu memulai agar memantik pertanyaan dan memantik pemikiran dalam pikiran siswa itu bagaimana Bu caranya? Pertama, saya menggunakan sesuatu hal yang sehari-hari ditemukan oleh siswa atau dialami oleh siswa begitu. Jadi contohnya saya kasih pertanyaan pemantik atau misalnya ada benda atau situasi di kelas gitu, saya gunakan sebagai contoh. Kemudian saya juga menggunakan media seperti media tayangan video gitu. Kemudian juga saya menghadirkan permasalahan atau studi kasus yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari siswa. Seperti itu. Selanjutnya, aktivitas seperti apa yang menurut Ibu mampu mendorong pemahaman mendalam siswa? Pertama tadi berbasis proyek ya, karena proyek itu kan berproses gitu. Yang awalnya pertemuan ini siswa hanya mengamati, memegang, kemudian pertemuan selanjutnya siswa ada kegiatan berdiskusinya. Nah, salah satunya kegiatan berdiskusi juga, kemudian juga ada sesi bukan debat tapi tanya jawab antar sesama siswa. Nah, gitu. Jadi siswa tidak hanya berinteraksi dengan kelompoknya saja, tapi juga
satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling ada pemikiran masing-masing, bagi pemikiran kritisnya masing-masing. Kemudian juga ada studi kasus dan saya memberikan masalah tadi, problem solving, dan juga ada presentasi, sudah pastinya presentasi, kemudian nanti kelompok lain menanggapi atau bertanya seperti itu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa kalau seluruh siswa itu aktif dalam pembelajaran, bukan yang hanya pintar aja, tapi yang mungkin kurang aktif atau itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Masih ada hubungannya dengan kegiatan sebelumnya ya, ada presentasi, kemudian berkelompok, kemudian ada interaksi antar kelompok. Jadi ketika mereka presentasi itu saya pastikan seluruh anggota kelompoknya itu terlibat, gitu ya, terlibat, dan bagaimana mereka menyampaikannya itu terlihat gitu, apakah dia benar-benar memaknai pembelajarannya, benar-benar mendalam, atau hanya sekadar hafal saja, itu juga kelihatan gitu. Kemudian dari interaksi tanya jawab antar kelompok gitu, jadi kelihatan kelompok mana yang benar-benar berdiskusi sama kelompok mana yang hanya sendiri-sendiri bedanya gitu. Nah, agar siswa tidak hanya pintar saja, agar aktif juga, terus agar berani gitu, percaya diri, saya pastikan setiap anak punya kesempatan yang sama gitu. Cenderung saya mendorong siswa yang biasa pemalu atau pendiam di kelas untuk lebih aktif dalam kelompoknya ataupun secara individu. Seperti itu. Berbicara tentang siswa yang kurang aktif atau pemalu tadi, bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang pasif atau kurang percaya diri dalam berpikir kritis? Caranya, saya biasanya sih saya tetap di kelompok gitu, tapi saya berikan apresiasi di depan kelas. Jadi di sana dia merasa dihargai dan juga suasana kelasnya juga ikut mendukung dia gitu. Jadi dia lebih percaya diri dan menganggap, oh ternyata saya bisa nih gitu, yang sebelumnya pemalu di kelas atau takut nih di depan, takut salah omong apa, tapi saya selalu apresiasi dan apresiasinya itu di depan kelas. Seperti itu, Bu. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu melakukan penilaian dalam pembelajaran deep learning kali ini, Bu? Penilaian deep learning itu tidak berfokus pada hasil ya, karena tadi ada project, gitu, ada problem. Terutama di project itu setiap prosesnya itu dinilai bagaimana mereka berinteraksi pada proyek pertama nih, hari pertama bagaimana, kemudian hari kedua bagaimana prosesnya, jadi tidak berfokus pada hasil tapi lebih ke observasi. Jadi bukan banyak observasi di kelas lebih. Ya. Baik, terima kasih Bu Andriani atas partisipasinya dalam membantu saya mengerjakan tugas untuk mewawancari guru yang sudah melakukan praktik di pembelajaran deep learning pada sekolah dasar. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.